Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Salam santun, salam rindu, salam takdim kami kita haturkan untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendukung channel daripada Padepokan Lokajaya. Mudah-mudahan dengan dukungan kalian, dengan bersatunya spiritual, dengan bersatunya orang-orang yang diperjalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki tugas-tugas yang sebagaimana ditugaskannya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu terus berjuang ya. Ya, dalam pembahasan ini langsung saja tim Padepokan Lokajaya ingin menjabarkan daripada hasil sowan daripada tim Padepokan Lokajaya mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit. Berbicara mengenai zaman ini yang dimana Sabdo Palon pernah mengatakan di suatu saat nanti akan menagih janji daripada apa yang menjadi perjanjian lama itu, sehingga sekian tahun lamanya Gunung Slamet itu tertidur. Ini sudah mulai bangun kembali, sudah mengaktifkan lagi pijar panasnya. Inilah tanda apa yang dikatakan oleh Sabdo Palon ini menagih janji kepada khususnya orang Jawa, yang dimana orang Jawa ini sudah jauh meninggalkan daripada adat istiadat kebudayaan Jawanya, jauh langkah meninggalkan apa yang menjadi warisan daripada leluhur-leluhurnya. Karena apa kok orang Jawa itu meninggalkan adat istiadat kebudayaan Jawanya? Karena ceteknya pemahaman mengenai agama, karena minimnya pengetahuan mengenai agama. Sesungguhnya agama itu tidaklah ribet, saudaraku. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Sesungguhnya apa yang menjadi doktrin-doktrin yang mengatakan kepada seluruh orang dengan media-media yang aliran yang menolak adat istiadat kebudayaan Jawa ini, padahal mereka ini hanyalah pendatang yang seakan-akan menjadi tuan rumah, yang seakan-akan memiliki bangsa dan negara ini. Inilah mengapa orang Jawa ini banyak yang meninggalkan adat istiadat kebudayaannya, yaitu karena doktrin-doktrin yang masuk, yang setiap hari didoktrin, sehingga menganggap kebudayaan adat dengan kombinasi antara agama dan adat itu dianggap itu adalah kesesatan. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga ini, dianggap itu adalah suatu ketidakbenaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya Sunan Kalijogo ini, ada yang mengatakan wali setan ini adalah sudah melampaui batas. Padahal sebelum mereka hadir, sebelum mereka hidup, bagaimana perjuangan seorang wali menyempurnakan, memberikan agama dan adat supaya
bersatu, supaya orang Jawa ini dan dimasukin agama ini itu mau, sehingga antara kebudayaan dimasuki nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah, khususnya orang yang Islam itu. Tahlilan dianggap sesat, dianggap bid'ah. Ziarah kubur dianggap nyembah kuburan. Bakar dupa dianggap makanin setan. Inilah pemahaman-pemahaman yang kerdil. Pemahaman agama tidak paham, pemahaman budaya tidak paham. Dengan filosofi-filosofi yang dikatakan oleh Sunan Kalijogo itu, sebagaimana Kembang Kantil itu filosofinya apa? Itu jangan kerdil dengan pemikiran seperti itu. Inilah yang menyebabkan Sabdo Palon Noyo Genggong menagih janji. Karena apa? Karena orang Jawa ini sudah jauh meninggalkan kebudayaan, meninggalkan jati diri sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu terkenal sopan dan santun, memiliki budi pekerti, anggah ungguh. Ternyata sekarang apa? Pelajaran-pelajaran seperti itu, unggah ungguh seperti itu sekarang sulit untuk ditemukan. Dengan adanya huru hara besar nanti, baru tahu rasa, baru menyadari bahwasanya apa yang dilakukan sudah jauh daripada jati diri sebagai orang Jawa khususnya. Tetapi untuk Sangkinasi Satrio Piningit yang tentunya banyak yang menggadang-gadangkan atas kemunculannya, sebagaimana Prabu Joyoboyo dan Prabu Siliwangi itu, yang sudah sangat yakin akan kedatangan Sangkinasi Satrio Piningit sebagai ratu adilnya daripada ketidakadilan nanti. Inilah cerita seperti ini, atau apa yang diramalkan, atau apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, juga banyak yang mengatakan bahwasanya itu adalah hiburan, itu adalah dongeng. Bagaimana kita mau menggali, membuktikan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo? Bukan hanya itu saja, bukan hanya kedatangan Sangkinasi Satrio Piningit saja. Ya memang untuk kedatangan daripada Sangkinasi Satrio Piningit untuk sampai saat ini memang belum ada yang mampu membuktikan secara real. Tetapi banyak yang diperjalankan. Nanti seleksi alam lah, dengan adanya goro-goro besar sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, dengan kemunculan Sangkinasi Satrio Piningit ini itu dengan goro-goro besar. Goro-goro itu banyak maknanya. Apakah peperangan, apakah peceklik, apakah ketidakadilan, apakah kemerosotan suatu akhlak, budi pekerti, ilmunya tinggi, budi pekertinya lah yang merosot. Ini di zaman sekarang banyak apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, bukti-buktinya itu banyak, saudaraku. Sebagaimana pasar ilang komandannya, yang artinya ilang jual tawar menawarnya. Apakah ini terbukti sekarang? Coba kita ke supermarket, ke mall, di aplikasi itu banyak yang sudah ada harganya. Beda dengan pasar zaman dahulu. Seumpamanya harga kambing 120 bisa ditawar sampai 90. Sekarang sudah tidak ada. Itu adalah bukti nyata apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai ramalannya itu terbukti. Sebenarnya itu bukan ramalan, saudaraku. Memang itu wangsit, memang itu suatu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya umat akhir zaman ini tidak melampaui batas dan tidak semenang-menang terhadap kehidupannya masing-masing. Tidak menuhankan agama,
banyak sekarang itu menuhankan agama yang artinya beragama tetapi tidak berakhlak, tidak beribadah, tidak takut dengan haram dan haram. Tetapi dengan beragama, suruh demo, semuanya itu sholat di pinggir jalan, di tengah jalan. Padahal masjid itu banyak. Sebagaimana itu dulu pernah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, nanti kalau kamu sudah ketemu di mana tempat-tempat ibadah itu banyak dan megah, tetapi dalamnya kosong. Sekarang terbukti enggak? Terbukti, saudaraku. Kita tidak bisa memungkiri dan tidak bisa membohongi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Padahal masjid banyak, tetapi yang sholat itu berapa sof atau berapa baris, paling 2. Itu pun hanya maghrib saja. Nih yang terjadi di dalam kehidupan akhir zaman. Apakah ada kaitannya dengan peperangan? Ataukah Sateropiningit ini berbeda dengan Imam Mahdi? Tentunya sangat berbeda ya saudaraku. Kalau Imam Mahdi itu sudah jelas keluarnya di Timur Tengah, bukan asli Nusantara. Tetapi kalau Sangkinasih Sateropiningit itu adalah asli orang Nusantara, yang sebagaimana Rojo Sukmo Mukso, maksud saya Rojo Mukso itu menyatu di dalam tubuh daripada Sangkinasih Sateropiningit. Untuk apa? Tentunya untuk membenahi Nusantara ini. Bagaimana caranya membenahi Nusantara? Itulah yang mampu membenahi Nusantara, yang mampu membuat suatu perubahan. Tentunya itu adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dimiliki oleh Sangkinasih Sateropiningit. Jadi tidak mudah saudaraku menjalankan apa-apa yang menjadi suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat aja itu berat, apalagi perintah daripada membenahi suatu Nusantara, merangkul seluruh umat. Supaya apa? Supaya beribadah dan bertuhan dengan baik. Supaya bisa toleransi, supaya bisa saling menghargai satu sama yang lain. Sandang pangan nantinya akan menjadi loh jinawi makmur, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo. Tetapi dalam kepemimpinan daripada Sangkinasih Sateropiningit itu tidak lama saudaraku. Karena apa? Nanti akan diserang oleh rajanya iblis, yaitu Dajjal Samiri. Itu bahasanya itu Samiri nama aslinya, Dajjal. Itulah jangan daripada sesepuh. Oleh karena itu Sangkinasih Sateropiningit tentunya dalam perjalanan yang dihadapi, yang dilalui, tentunya itu tidaklah mudah. Kenapa kok seorang utusan kok mendapat cobaan yang begitu berat? Perlu kita tahu, kalau kita flashback dengan sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah para utusan, tidak ada yang tidak dicoba. Semuanya dicoba. Sebagaimana Nabi Musa, ya, Nabi Musa itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Raja Fir'aun itu. Kalau kita pikir secara logika, seorang rakyat biasa, rakyat kecil yang dipungut di kehidupan di dalam kerajaan Fir'aun tersendiri untuk melawan dengan begitu besar para tentara daripada Raja Fir'aun, hanya satu orang yang mempercayainya, si Nabi Musa, kok ternyata mampu. Itulah Allah akan menolong kepada semua utusannya di
mana pertolongan itu dengan pas, tidak cengeng. Kenapa penggemblengan seperti itu dilakukan? Kenapa ujian-ujian seakan-akan tidak berhenti? Karena sang kesatria itu supaya tidak cengeng, tidak gampang mengeluh, berani. Itulah jangan daripada sesepuh mengenai sang Kinasih Satrio Piningit dan kehidupan akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak untuk orang untuk berbuat baik, untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jangan berebut kebenaran, tetapi mari kita membenahi kesalahan pribadi masing-masing. Insya Allah kehidupan akan sejahtera dengan adanya ketidakgemelutan, ketidakkeserakahan, ketidakhuruharaan. Ya, itulah ucapan daripada sesepuh. Mohon untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran, karena semua kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat kami tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.